Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selain manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan beberapa jenis organisme yang tidak terlihat oleh mata seperti bakteri juga merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki sejumlah ciri-ciri. Nah, apa saja ciri-cirinya? Kita akan bahas bersama. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah bernafas. Kemudian membutuhkan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan beradaptasi terhadap lingkungan. Kita lihat ciri-ciri yang pertama, yaitu bernafas. Ciri-ciri makhluk hidup yang utama adalah bernafas. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Nah, sementara tumbuhan bernafas dengan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, tiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, burung bernafas dengan pundi-pundi udara, dan lain-lainnya. Ciri yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Nah, semua makhluk hidup tentunya membutuhkan makanan dan minuman. Makanan fungsinya sebagai sumber energi, bisa juga untuk pertumbuhan serta mengganti sel tubuh yang rusak. Selanjutnya ciri yang ketiga yaitu bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan memindahkan tubuhnya. Manusia bergerak dengan kaki dan tangannya. Nah, sementara hewan memiliki banyak alat gerak. Misalnya hewan mamalia bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip, dan burung bergerak dengan sayap. Gerak pada tumbuhan cukup terbatas dan hanya terjadi pada bagian tertentu. Misalnya gerak batang menuju datangnya cahaya, atau akarnya yang bergerak mencari makan. Nah, selanjutnya ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran, bertambahnya tinggi dan berat. Proses tumbuh berkembang pada hewan hampir sama dengan manusia. Nah, sementara pada tumbuhan, proses tumbuh dimulai dari bibit yang ditanam hingga akhirnya tumbuh berkembang menjadi pohon atau tumbuhan tertentu yang ukurannya lebih besar. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak. Berkembang biak atau melakukan reproduksi juga merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Dengan kemampuan tersebut, makhluk hidup bisa mendapatkan keturunan. Nah, tujuannya adalah agar jenisnya atau spesiesnya tidak punah. Jadi, makhluk hidup perlu berkembang biak. Yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang diterima. Nah, seperti pada manusia, kita akan refleks menutup mata saat terkena sorot lampu atau cahaya yang mengenai wajah, terutama pada mata. Jadi, ketika ada cahaya yang secara langsung mengenai mata, kita akan menutup mata atau memejamkan mata. Bisa juga menutupnya dengan benda, misalnya dengan tangan atau dengan benda lainnya. Nah, hal itu merupakan bentuk peka dari adanya rangsangan berupa cahaya. Atau pernah kamu melihat tanaman putri malu yang ketika disentuh, ia akan menguncupkan daunnya. Dan yang ketujuh
menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau beradaptasi. Kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi dimiliki oleh semua makhluk hidup. Kemampuan ini tujuannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar ia mampu bertahan di tempat hidupnya atau di habitatnya. Nah, salah satu contohnya adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering. Mereka akan memiliki daun yang kecil seperti kaktus. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan air, karena di tempat kering sumber air sangat sulit. Jadi cara mereka untuk menyesuaikannya adalah dengan mengurangi penguapan. Begitu juga dengan tumbuhan yang hidup di air atau di lingkungan yang banyak air seperti teratai. Mereka akan memiliki daun yang lebar dan tipis. Nah, tujuannya adalah untuk memperbanyak penguapan. Nah, itulah tadi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, semoga video ini dapat membantu anak-anak untuk belajar dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trianto, rekan sejawat dari Bapak Gatot Jarwo. Saya di sini akan melakukan testimoni untuk pembelajaran sudah Bapak Jarwo berikan tadi kepada kelas 3. Secara umum pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Dalam akomodasi kebutuhan siswa sudah baik. Terlihat dalam pembelajaran tadi Bapak Jarwo sudah menampilkan video. Dalam video itu bisa mengakomodir gaya belajar siswa, gaya belajar audiovisual. Kemudian setelah itu siswa diajak untuk keluar mengamati langsung tumbuhan putri malu. Hal ini untuk mengakomodir gaya belajar siswa dengan gaya belajar kinestetis, adalah pembelajaran kontekstual, di mana siswa langsung mengamati real kenyataan sehingga tidak mudah lupa. Demikian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.